Joko Anwar juga Joko Anwar itu Joko Anwar. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat apa ya? Rame, dark, politik juga. Dan by the way kalau nggak salah Kak, ini udah tayang di 2 minggu, udah 2.500.000 sekian lah. Oh ini tuh minggu kedua berarti? Kalau nggak salah sekarang minggu kedua. Oh alah. Keren nggak sih itu? Kita akan membahas apa ya? Aku lagi nyari kata-kata yang bagus nih. Film epic ini jujur acting aktor mau aktrisnya bagus. Aktor sih banyak ya. Iya lupa Kak, aku lupa banyak. Aktor-aktornya bagus banget. Real. Kita akan membahas sebuah apa ya? Mungkin kalau kita apa sih Cas? Senggolan lah. Oh, senggolan. Iya, senggolan dalam komedi satir. Betul. Dan ini dia kita sambut Ghost in the Cell. Jadi Ghost in the Cell ini fokus ke berapa orang sih Cas sebetulnya? Karena kayak banyak tahanan tuh gitu. Kalau yang satu sel yang gengnya tuh 5 orang nggak sih kalau nggak salah? Iya, 5 betul. orang sih yang jadi kita sebutnya musuh lah ya. Iya, musuh di dalam selnya ada Musuh yang di highlightnya 3 orang. Ya kan si kok 3? ini sama itu 2 deh kalau nggak salah 2. Oke, siapa aja tuh Cak? Kita sebut aja orangnya. Aku lupa nama pemerannya. Anggoro. Sama siapa? Aku ingat si Aming doang. Aming soalnya dia bagus banget. Nama perannya Aming siapa? Aku lupa kan namanya. Toke. Ih gila si Toke itu wah GG banget. Ya, film yang mengisahkan bagaimana jadinya ketika semua kriminal nih yang ibaratnya ini sentimen masyarakat lah ya. Tapi gara-gara film ini yang jadi berubah pikiran, kayaknya yang di penjara bukan penjahat doang deh. Iya. Kayak banyak orang yang disalahartikan gitu. Iya, banyak yang dijadiin adu dombanya, yang ditumbalinnya gitu. Nah betul, tapi justru dengan film ini kayak ada satu poin yang menarik Ca. Apa tuh Kak? Dia apa jadinya ketika di sel yang isinya auranya negatif semua, terus tiba-tiba ada hantu yang makan aura negatif orang. Oh my god. Tapi jujur awalnya ya Kak ya, aku berekspektasi sama film ini tuh real bukan horor. Hantu bukan horor, tapi aku nyangkanya tuh bakal kayak ada impostor itu makanya dia bilangnya Ghost in Cell. Awalnya aku ngiranya gitu. Tapi ternyata openingnya juga soalnya kayak wow gitu. Openingnya justru nggak expect bakal kayak, aku kira kayak ini apaan sih kok jadi nyambung ke penjara justru gitu. Betul. Soalnya tiba-tiba di trailernya ada sih harusnya kayak si openingnya di apa tuh? Kantor. Terus tiba-tiba terjadi hal itu. Yang si bosnya tiba-tiba dibaling-baling, kok itu gila, si epic sih jujur kayak siapa sangka akan seperti itu. Iya tapi kayak aku juga kira kan kalau dari trailer kan yang banyak disorotnya si Abimana, si Aming, sama Lukman Sardi lah ya, let's say gitu. Bahkan si tokoh yang bersangkutan di kantor tadi itu kayak kurang ke highlight malah. Iya betul, kurang ke highlight. Tapi kayak dengan film ini kayak ternyata jadi tahu MC-nya mungkin si itu, tapi lebih ke pembawa narasi horornya orang ini sih sebetulnya. Iya jujur kayaknya sebenarnya MC-nya dia, tapi jadinya kalau aku malah ngiranya si MC-nya itu si Abimana. Yes. Tapi sebenarnya apa ya, jarang-jarang gitu kita sebutannya apa ya, komedi satir lah, dark komedi kayak gitu kan kayaknya udah jarang gitu diproduksi sama orang Indo. Kayak kebanyakan kalau orang film bikin horor di Indo pasti apa, Cabulo. Nice. Oh my god. Kalau enggak itu pasti ngambil dari yang thread orang, Twitter orang. Tapi sekarang emang lebih seringnya kalau film horor Indo tuh dari thread di X, dimanapun pasti baru diangkat biasanya gitu. Sebenarnya ada film horor kemarin yang tayangnya juga cuma sebentar, tapi menurut orang itu bagus banget. Coba deh,
Judulnya Setan Alas. Setan Alas. Yes. Oke, nanti Itu boleh. kayak apa ya? Kalau kategori film tuh kalau kamu tahu film B-movie lah kayak gitu. Ini Setan Alas ya. Kayak formatnya apa ya? Apa Kak? Kayak A24 banget lah gitu. Aku belum nonton sih, tapi nanti coba kita masukin list lah ya Iya. buat tontonan. Tapi Film. baik lagi kita ke Ghost in Yes. Shell nih Kak. Ghost in the Shell menceritakan tentang 5 sekawan yang disebut geng sang perampok dan Perampok penipu dan ya. penipu. Iya. Jadi uniknya ini guys, si Ghost in the Shell ini kayak dia bukan cuma nyeritain oh ada hantu di penjara, tapi Iya. kayak ada semacam sistemnya juga gitu di penjara tuh kayak ada kepala sipir, ada sipir. dan apa ya? Selnya juga punya kasta anjir, ada Jujur, blok A, iya. ada Blok C. blok C. Nah, blok B-nya kemana? Waduh. Tapi Iya. jujur ini film Gimana? aku sukanya Kenapa tuh? Apa yang kamu suka dari film ini? dia ngekritik secara tidak langsung, halus banget lah intinya. Kayak Ngekritik kritik pemerintah. Siapa sangka orang-orang korupsi dapetnya sel kayak gitu. Tapi pembawaan cerita Joko Anwar juga bagus untuk Jujur, mengkritik itu, pemerintahnya. iya, ceritanya Kayak bagus. build up di awal kan dia ngebahas soal penebangan hutan. betul. Terus hilang tuh. Terus tiba-tiba pas nyari kesimpulan dari semua masalah ini tuh hantunya tuh kenapa sih kok Iya. kayak gini? Terus ternyata balik lagi ke penebangan hutan di awal. Wow. Iya. Damn. Benar-benar. Ternyata kayak ada tujuan si hantu kenapa Iya. bisa masuk dan ngikut tuh ternyata ada itunya. Ya kalian harus nonton sih itu sih. Itu sumpah rame banget. Hmm. Tapi awalnya aku tuh nggak mikir ini loh Kak, si orang itu teh korupsinya dari si Kasus yang dibahas. kasus yang itu Oh, dari oke. awal. Soalnya Iya. kan kayak bener-bener nggak dikasih spilan, cuma spilan habis dari mana, habis dari tempat itu. Iya, iya. Cuman gitu doang. Iya. Dan gak expect kayak apa ya? Aku tuh pertama kali nonton film ini, aku kira tuh kayak tipikal hantu pada umumnya kan pasti tiba-tiba jadi predatornya manusia kan? Iya betul. Kayak nggak ada sebab, nggak ada apa. Maksudnya kayak bayangin kalian stay di penjara yang awalnya aman-aman aja nih, ya yang kalian takutkan cuman kayak ya circle-circlean Iya, doang. digebukin gitu. lah, Iya. takutnya diapain lah. Karena kan ada adegan Ami yang tiba-tiba aneh banget kayak Iya, kayak gitu. Terus yang ya gitulah Iya, si Ami. potensi kamu dibunuh kan at least sama sesama manusia lah Iya. gitu. Terus tiba-tiba ada satu napi langsung jadi shower. Iya. Itu pun kayak sebelum temennya yang sakit kepala dan nanti Iya, kalian iya. fokus ke orang yang sakit, Sakit kepala. kepala. Nah itu kalau temen yang sakit kepala nggak ngomong, orang juga nggak mikir kayak emang ini hantu motifnya apa Jir Iya. gitu. Karena si karakternya Abimana juga si Anggoro bilang kayak apa kodam lu gitu, mana kodam lu gitu. Dan disangkanya juga yang kayak oh ya bener men, sistemnya mau pakai kodam kan. Tapi ternyata pas si yang sakit kepala ini bilang kayak enggak cowok, dia sakit mau terus tiba-tiba apa sih tiba-tiba dia push up aja. Terus dia yang tiba-tiba lompat, bangun lompat langsung push up. Siapa sangka sih itu ya ampun. Tapi awalnya juga dia buat nge-build kepercayaan ke teman-temannya susah sih Kak, karena kan base dari si orang yang sakit kepala ini penipu. Enggak, dia juga kenapa enggak keceplosan temennya keceplosan ngomong sih. Oh iya, keceplosan. Kayak lu Iya, emang iya. bisa lihat gitu. Terus si karakternya yang dosen juga bilang kayak Dia juga nipu gue. gitu. Berarti kan kayak dia selama ini nipu orang, anjir, Iya, iya. betul. Dan juga kayak ada satu hal menarik dari film ini, Ca. Tuh aku ya Kak, menariknya itu si hantu ini kayak buat ngebunuh Iya. orang-orang yang terlalu emosinya tuh dengan backstory si orang tersebut. Ya, Iya nggak sih Kak? iya. Itu menarik sih kata aku kayak, jadinya kayak art buat dia. Yes. Itu menarik kalau kata aku. Yang Jadi menarik- hukum karmanya. Menurutku yang menarik di film ini apa? Musolanya aja. Oh, Soalnya bagus sih jujur itu. Wah, ada satu kata yang menarik ya, meskipun kita brengsek, meskipun kita isinya bangsat, tapi tempat ibadah, harus bagus. Itu jujur ya. Itu oke. kalian kalau lihat musolnya Lebih bagus daripada musola mall di Bandung aja. Jujur tapi iya, Iya, betul. tapi mana tahu nggak, Ca? Apa Kak? Ada fakta menarik juga yang membuatku kayak oh aing tahu ini syutingnya di mana. Apa? Latar tempat yang dancing Oh, anjir. tempat dancing. Sama beberapa lorong kayak ruang makan itu syutingnya di Bandung anjir. Oh, di Bandung. Di Nerd soalnya setnya mirip sama yang di pengepungan di Bukit Duri. Oh iya Jadi iya dia iya. syutingnya di Nerd ya. Oh aing tahu.
Oke, ternyata itu fakta ya, fakta menarik. Ya, aku kayak- baru tahu jujur. Dan juga apa ya, kayak dinamika karakter kelompoknya Abimana tuh menurut orang kayak unik gitu. Ada yang ternyata dosen, Iya. ada yang tiba-tiba jadi cenayang, anjir. Terus ada yang tipu online yang Iya, telepon-telepon telepon gitu. itu. Terus sama si Itu yang Ustadz itu iya, loh, Ustadz, si ya. Ustadz itu. Ayo lupa kasusnya si Ustadz tuh masuk gara-gara apa sih, Cak? Gara-gara dia Menggandakan ini uang lewat ibadah. iya, Oh, itu. itu kan kasus yang hangat juga ya di Indonesia Iya. jujur. Backstory mereka Betul, tuh betul. kasus-kasus yang emang hot topic di Indonesia Kak. Satirnya Joko Anwar wah, tuh ya justru dari kasus pada umumnya ya, Cak. iya. Kayak misalnya yang dosen dia pengen ngungkap kasus korupsi kampusnya kan gitu. Taunya dia malah Difitnah, real. Yang telepon nipu banyak kan. Tapi menurutku di antara kelima nih, Cak, menurut kamu nih, di antara gengnya Abimana nih, yang bakatnya paling menarik menurut kamu siapa? Bakatnya Iya. paling menarik. Dari skill kan masing-masing punya skill sendiri nih. Iya, iya. Gitu. Menurut kamu yang paling menarik siapa? Kalau kataku dosennya sih Kak. Kenapa dosen? Karena ada scene yang waktu si Abimananya adu debat sama si kepala sipir. Oke. Oh, yang pas dia dikasih Iya, yang dikasih earphone ini ya. earphone, dia kan ngobrol. Tiba-tiba bahas psikologi ya. Jadi itu bahas psikologi, dikasih tahu dulu kan sebelum Iya. ngomong si orang ini tuh gini. Dan itu Jadi trigger, dibalik trigger, iya. itu kataku GG sih. Iya, GG. Tapi menunjukkan yang lebih GG, Cak. Apa? Yang bisa ganti suara orang. Oh ya, si penipu. Iya. Ya betul. Itu bisa ngikutin suara cewek mana kali? Nih ya, bayangin aing nelpon via nih. Saya bisa niru suara Sigi aja. Agak janggal tapi, Terus misalnya aing nelpon Ica deh, saya pakai suara via. siapa sangka. siapa. Agak lumayan kesel sama si yang kacamata itu loh Kak, yang di kantor. Oh iya. Yang dia bilang aku aja nangisnya cupu. Iya, aku cupu, aku orang cupu. Maksudnya dia nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain, real cuman mengeluh gitu Kak. Maksudnya harusnya dia bisa melakukan sesuatu, apalagi backstory-nya dia seorang penulis berita. Tapi kan dia sendiri kayak di awal aja dia udah di posisi yang dimarahin apa ya sama atasannya aja, dia dibilang kayak lu nggak bisa ngomong kayak gini gitu. Maksudnya kayak Iya sih. mengingatkan kepada seseorang jujur. Aduh. Dari situ aja kita udah lihat gitu karakter dia tuh kayak Di build-nya ya. di build-nya kayak gua di omelin bos aja gue nggak bisa menegaskan pendirian dia gitu. Menurut gue lebih memang menarik misteri orang mati di lokasi tersebut dengan pose yang aneh gitu. Iya. Yang kayak dia aja bilang kan ini nggak masuk akal gitu. Makanya dia ngangkat itu kan. Iya, betul. Sedangkan si atasannya kan bilang kayak nggak boleh, itu Harus ngapain ditangkap. bahas-bahas mistis gitu, nggak jelas, bahas aja korupsinya ini ladang gini-gini. Harus kasih penebangan hutannya kan, malah si bosnya mintanya. Maksudnya kayak yang dia tuh pengen mempertahankan hal itu aja dia nggak bisa iya, gitu. Bahkan kayak waktu dipojokin sama Abimana kayak apa kodam lo gitu, dia aja kayak gini mulu. Iya sih, gampang ke triggernya jadi Yes. kayak tapi berarti keren banget sih Kak. Banyak hal-hal yang diangkat itu banyak banget. Banyak banget. Banyak banget sih. Real ini film kalau nggak salah 2 jam ya, hampir 2 jam, 2 Hampir jam 2 lebih. jam. Tapi nggak akan kerasa selama itu kayak, kok udah selesai lagi? Ada hal menarik yang dibentuk komedi kamera sih tapi itu. Yang pas apa di ya? shower, Oh, yang pas orang mandi, Iya. dia oh lebih itu bagus tuh. bagus sih. Tiba-tiba ada yang badannya nggak bagus langsung kamera geser. Digeser lagi, geser lagi, iya sih. Aku juga nggak nyangka. Tiba-tiba ada orang gendut anjing nutupin layar, sialan ya. Yang awalnya badannya keker-keker tuh, Yes. digeser. Aduh. Best performance dari semua aktor yang terlibat siapa, Ca, menurut kamu? Kalau kataku Aming. Wah, jadi waktu dia jadi toke Kak, kayak real bukan Amingnya udah nggak tahu kemana, real toke aja itu Iya, dia. kayak apa ya? Bahkan sampai karakter lain pun sekhawatir itu sama si Iya, orang ini sama gitu, orang yang ini. satu sel sama si Toke kan. Aduh mati itu gimana? Itu mati anak orang gitu. Iya. Tapi menurutku ada satu karakter yang menurutku bisa di build up lebih jauh tapi nggak jadi, Ca. Apa Kak? Siapa? Tora Sudiro. Ya, dia Iya. cuma jadi masak. Iya. Maksudku kayak apa ya? Kalau Toke kan kita diliatin ada build dari awal tuh dia kayak emang orangnya takut gitu ketemu dia. Bahkan ada orang yang minta pertolongan si Abimana kan waktu Iya, betul. Abimananya lagi nggak ada Iya, gitu. betul. Terus tiba-tiba langsung ditusuk anjir shit man. Iya. Sedangkan kalau Tora Sudiro kita lihat adegan awalnya aja yang sama Om Lukman Sardi gitu yang pas dia splat gitu Iya, sih kayak, iya.
bisa kali nggak usah dilempar gitu. Nah itu kan kayak dia cuman kayak apa lo gitu. Iya. Udah tuh. Terus nggak lama kemudian yang pas ada satu napi yang udah mati tuh. Terus tiba-tiba udah tuh scene di situ doang kita lihat orang lagi gitu loh kayak nggak ada makanan yang ini. Iya Wah, gitu. Terus scene yang agak panjang buat Toro Sudiro itu yang si Yang- Toranya dapat telepon Iya, kabar itu loh kak. itu doang. Gitu. Tapi maksudku apa ya? Aku kira tuh dia bakal punya peran yang kayak apa ya? Kalau misalnya di film-film action tuh yang nggak diduga-duga ternyata dia bantuin gitu. Ternyata malah ya. Ya cuman kayak selewat gitu. Jadi Ya. kompor. Tapi menurutku uniknya Joko Anwar di sini adalah dia bisa menaruh dinamika karakter yang berbeda-beda. Itu kan menurutku kayak ada aktor yang biasa di film drama, Iya. terus ada aktor komedi, bahkan ada aktor yang memang sering di film horor gitu. Betul-betul. Dan semuanya itu dijadiin lu semua narapidana di sini. Itu keren sih. Itu Dan keren. kayak justru pembawaan dia tuh malah bikin masing-masing tuh jadi punya warna baru gitu. Iya, Ya, betul. itu menarik sih. Nice. Intinya relatable di film ini, even kasus mengkambing hitamkan orang pun itu sangat digambarkan dengan jelas gitu. Jelas banget. Apalagi yang pas kepala penjaranya nelpon di awal itu. Iya itu wah. Karena jujur kalian harus nonton langsung sendiri karena menurutku ini film yang lebih cocok ditayangkan saat hari buruh sebetulnya. Tapi bukan soal buruh Iya, ya, iya, tapi iya, kayak pesannya itu lebih cocok pesannya. ya. Tapi menurut kamu si hantunya nih, art paling bagus dari hantunya nih. hantunya kalau kata aku art yang paling Iya. bagus yang waktu ditarik kak, Ditarik, yang nari Oh, orang iya. nari yang yang tiba-tiba iya itu ada kaca dan itu wah keren banget jujur hantunya keren banget sih keren banget. Ya, Kalau kan- kakak apa? menurutku yang gini. Oh iya gitu itu yang ada itu di scene akhir Ada, akhir-akhir. ada. Tapi itu gila banget sih saat itu. Gila sih. Gila banget itu Makanya epic sih. kayak menurutku teruntuk kalian yang pengen tahu bentuk satirnya sebenarnya apa sih yang kalian omongin gitu. Kalian harus tonton sendiri, Kalau guys. nonton sendiri. Soalnya nggak cuman 1-2 dong, banyak banget satir Real. di sini tuh. Kan menurutku cara bersuara dengan berkelas ya atau misalnya dengan teknik baru ya adalah dengan bikin karya sih, Ca. Iya benar kan Gitu. ya. Apalagi ini dikemasnya sangat-sangat bagus sekali. Real. Nah, kalau misalnya sampai ada kasus Joko Anwar ditangkap sih aing bersuara ya, real. Real. Karena bener-bener kayak apa ya, Ca ya? Kasus yang ada di film ini, kayak semua korban ya yang ada di film ini. Kayak itu mereka semua bisa dibilang ya tumbal tadi yang kamu bilang gitu loh. Jadi kayak seandainya ada satu pesan yang bisa buat mukul yang di atas gitu loh. Menurutku ya film ini gitu. Jujur. Tapi menarik sih kayak siapa yang paling punya bad vibes di situ, Anda mati. Anda mati. Real. Oh, iya, aku jadi keinget kayak si temennya teriak, auranya merah-merah. Mereka malah joget-joget. Itu lucu sih di situ tuh kayak Yes, Morgan Oey juga si actingnya Morgan bagus tuh di bagus situ. itu. Dia lagi berantem nih, tiba-tiba dia berdoa aja. Ya tiba-tiba kayak gitu berantem lagi. Real ya. Itu Jadi gokil. kayaknya aku pun kalau ada di situ lebih milih untuk wah anjir aing gimana caranya biar good vibes dah. Udah lu sana masing-masing anjir. Pokoknya banyak pesan-pesan besar tuh pas di porsi act 3-nya lah. Pas udah mau closingan tuh Iya, iya. kayak dari sipir yang baru ngomongnya gimana kan, Iya. terus yang kayak si akhirnya terkuak lah ternyata si siapa namanya si kepala penjaranya gimana gitu loh, dan si koruptornya ini pun ya begitu gitu. Kayak apa ya maksudnya, aku kan kebetulan ya ini mungkin rahasia umum kali Iya. ya, tapi memang kenyataannya kalau mana aduh aing bingung Kalau ngomongnya. kalau apa kak? Kalau yang berstatus di blok A, iya. ketika dia minta izin keluar masuk tuh emang real life-nya tuh banyak. Segampang itu ya memang ya. Real. Makanya aku bingung kayak anjir ya ngomongnya gimana ya. Dan bahkan bisa loh dia ngomong ke pihak yang menangkapnya pun Iya. kayak
kamu bisa apa sama saya? Saya udah enak juga di sini. Kamu nggak punya kuasa apa-apa sama saya. Iya. Tapi ini aku mau spoiler alert dulu ya. Iya, Ini iya, spoiler gimana, banget gimana? soalnya bener sih yang kata kakak. Soalnya ada satu scene yang waktu si koruptor ini yang ditawarin sama si kepala sipirnya. Jadi bapak udah ini mau kemana, mau jalan-jalan kemana, bla bla bla. Kayak wow beda sekali ya Anda, gila. Jadi apa ya? Ya jika di film itu dikomedikan satir ya, misalnya kayak dia nyindir yang membawa kasus di real life, berarti kan nggak menutup kemungkinan di Iya. iya. Tapi ya kayak dengan waktu si koruptor ini ngobrol sama si sipir yang cuman ngeliatin Iya, mata ya, matanya doang, aku iya. tuh jadi keinget Apa? kasus lama, tau gak ada yang kayak gitu-gitu. Udah lama banget ada, tapi aku lupa. Oh, tapi sempat viral. Tapi cepet viral, aku kayak keinget ke situ kayak oh my Kim god. Najwa oh. Shihab ngunjungin bukan sih, bukan ya? Oh, Gitu. Aku keinget itu loh kak jujur. iya. Tapi nggak expect semewah itu juga sih, Iya, Ca. aku nggak expect Itu semewah kayak, anjing mewah banget tadi. Tapi kaget sih, realnya hotel anjir. Aku kira tuh ya kan scene itu tuh bukan di penjara tau. Awalnya aku kira dia emang udah real liburan. Iya. Aku iya. kira tapi ternyata dia masih di penjara. Ya mungkin diambil dari case-nya Najwa Shihab juga sih, Iya. Kayaknya ya. real. Jadi overall nih, Ca, dari semua nih filmnya nih, kamu kasih rate berapa? Aku tuh di tahun ini nonton beberapa film yang bagus, tapi untuk film Indonesia ini aku udah masuk kategori yang 9/10. Anjay. Nice. Nah, Kalau menurutku sih, ya sama lah 9/10 lah. Karena ya yang menurutku tadi yang itu kurangnya itu kayak, menurutku masih banyak karakter yang bisa dieksplor Iya, gitu. betul, Tapi betul. kayaknya nggak perlu juga gitu. Karena emang mau fokusnya di penjara yang ini, penjara ini. chaosnya gitu. Betul. Yes. Cuman gak expect aja itu semua aktor dan pemainnya adalah dari film-film Joko Anwar sebelumnya gitu. iya kan Joko Anwar itu katanya selalu mengaitkan dari satu film ke film lainnya ya. Atau yang ini Tapi kok kayaknya kataku ini nggak ada. enggak. Iya. Soalnya biasanya juga kan si Joko Anwar ini tipikal orang yang kalau endingnya tuh open ending dan enggak. Iya. Enggak yang endingnya gini. Kalau yang ini Kalau kan ini enggak. udah langsung malah Iya. kayak salah satu Makanya yang kayak lengkap. udah nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Real. Bagus Jadi banget. ya, tapi jujur ketika actingnya orang ini actingnya sih yang 10/10 menurutku Iya, dia kayak 10/10. kayak ketika mereka terutama yang si tokoh utama yang kefitnah ini ya, Iya. yang dia bilang adik gue masih SMP sekarang gue di penjara 25 tahun 25 gitu, adik gue mau makan apa, kayak oh deng bro. Apalagi pas dia bilang orang tua dia kan udah nggak ada kan. Terus kayak anjir iya juga ya. Iya. Maksudnya kayak ya ayolah nontonlah semua orang Indonesia nontonlah film ini, mau mana yang duduk di kursi panas kayak atau di kursi dingin atau siapapun itulah nontonlah anjir. Banyak ketidakadilan masyarakat ditunjukkan di sini sih. Apalagi aku juga terharu banget sedih yang waktu Nah, nah. si Abimananya yang kedatangan anaknya, Iya. yang 2 orang. Tapi justru dengan kedatangan anaknya jadi kunci untuk dia mikir kayak Iya. oh iya cowok jalan keluarnya gini. Itu salah satu kunci dia Iya. berpikir untuk ke endingnya, ke klimaks Justru filmnya. kita bukan diminta mikir tapi kita diajak berpikir sama mereka Iya, sih, betul. real gitu. Kayak kalian nggak pernah tahu kan cara narapidana menanggani hantu ya. Nah, itu Real. ini di sini. Biasanya kan hanya untuk gimana caranya saya bertahan hidup dan tidak dicabuli. Iya, sekarang kan dia sempat mikir kayak faktornya nih hantu nih emang dia predator atau memang dia punya tujuan kan Iya. gitu. Jadi kayak menarik lah Ghost in the Menarik, Cell. Ghost in the Cell. 9/10. Tonton Ghost in the Cell di bioskop sekarang mumpung masih tayang gitu. Betul, masih Please tayang. please jangan nonton bajakannya, sayang banget real. Ini bagus banget soalnya filmnya. Dan satu hal lagi, Ca. Saksikan Pengabdi Setan 3 2027. Oh iya, itu tonton Pengabdi Setan ketiga juga. Bentar lagi ya kayak tahun ini kan? 2027. 2027, lupa Iya, aku. judulnya Waktu itu lihat. Pengabdi Setan 3 The Origin. Bakal sebagus apa ya itu filmnya? Bakal menceritakan Film apa itu lagi? nggak bawa Tara Basro deh nextnya. Kayaknya ya. Ya. Tapi who knows lah. Ya, Joko Anwar punya kejutan di balik saku Kamensi Picture lah. Betul. Selalu banyak kejutan-kejutan yang akan dia tampilkan di film-film dia. Gitu. Yes. Jadi Ghost in the Cell 9/10. Clap. Jadi Nice. ya, W untuk betul, film ini. W film. W film. Dan emang ya balik lagi yang aku bilang ya,
Ini jangan diambil serius filmnya, just enjoy, nggak usah dipakai mikir, nggak usah dipakai kayak teori-teori lagi. Karena ini murni satir suara rakyat. Nah itu. Murni suara rakyat Iya. yang dikemas melalui Film, film yang sangat epik. betul. Jadi sekian dulu dari kita. Aku Rehan izin undur diri. Aku Ica Uziin undur diri. Nah, kita stay tune terus untuk di next pembahasan kira-kira entah musik, film, animasi atau apapun itu. Betul. Pokoknya stay tune terus di Mind Studios, apalagi di konten Culture Culture Zone. Sekali lagi Zone. W buat film ini, WW. Boleh info Joko Anwar please.